Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Studio Perancangan Arsitektur 2. Di studio ini kita akan belajar mengenai perancangan rumah tinggal yang digabung dengan fungsi kerja profesi. Nah, bersama saya Hadista akan membawa kalian untuk jalan-jalan mengamati bagaimana sih rumah tinggal itu yang digabung dengan profesi, bagaimana kebutuhan ruangnya, bagaimana penggunanya, bagaimana sirkulasinya agar antara rumah tinggal dengan kerjaan profesinya tidak saling mengganggu. Saat ini saya sedang ada di kota Surakarta, tepatnya saya lagi ada di Kampung Lawean, di salah satu rumah dosen kita, yaitu Pak Alfa, yang dimana beliau ini di kediamannya memiliki profesi home industri batik, yang namanya Mahkota Batik. Nah, untuk itu kita langsung aja untuk belajar hari ini bersama saya dan rekan-rekan akan membawa kalian berkeliling. Assalamualaikum Pak Alfa. Ya. Jadi ini saya dan teman-teman Studio Perancangan Arsitektur 2 ingin mengajak teman-teman nih Pak untuk tahu tentang rumah tinggal Bapak yang digabung dengan kegiatan profesi. Oh ya. Jadi boleh diceritakan Pak, ini di sini ada kegiatan apa sih Pak? Oh ya, ya. Jadi di tempat saya ini adalah home industry batik. Ya, home industry batik. Jadi yang untuk rumah tinggal, kemudian juga untuk kegiatan membatik. Kalau pekerja ya kurang lebih sekitar 17 orang lah. Sekitar 17 orang ya Pak? 17 orang. Prosesnya itu membuat desain. Jadi ada ide kemudian dituangkan ke desain. Gitu. Biasanya dimulai dari sketsa orek-orek dulu ya. Dimulai dari sketsa. Secara manual ya, pakai kertas. Terus kemudian setelah ketemu desainnya, tidak menutup kemungkinan tinggal kita pasarnya apa, terus kebutuhannya apa lagi ya. Biasanya kita komputerisasi ya. Kita buat digital untuk kalau itu pesanan ya untuk konsultasi untuk variasi produk dan sebagainya. Tapi tidak semua harus didigitalisasi ya. Yang manual pun bisa. Nah, setelah itu kemudian dibuat patronnya atau istilahnya itu seperti untuk bahan dasar untuk yang di contoh ya, yang di sipla atau yang di blat maksudnya. Oh ya. Di blat ya, di atas kain putih. Untuk kemudian dengan pensil ya. Setelah itu dibatik menggunakan lilin panas pakai canting ya. Itu kalau itu proses batik tulis. Kalau proses batik cap itu biasanya sudah ada pola capnya, itu sudah ada. Jadi nggak usah pakai diblat ya. Jadi paling kita bikin desain dengan pola motif capnya itu, kemudian kita bikinkan ke tukang yang bikin cap dari tembaga itu dibikin cap dari tembaga ya. Kemudian tinggal nanti kita prosesnya setelah capnya jadi dari kain putih itu kita pakai lilin panas ya untuk dicap. Jadi proses seperti itu. Baru setelah itu diwarna itu ada yang dicelup, ada yang ditolet itu dilukis. Kemudian setelah itu tinggal proses pewarnaannya sejauh mana, berbagai macam warna, nanti diulang lagi. Kalau batik-batik tradisional biasanya diproses dicelup sekali, kemudian dibatik lagi, dililin lagi, supaya warna yang kena lilin kan nggak kena warna ya.
kemudian dicelup lagi, kemudian kalau mau ambil warna yang lain lagi dililin lagi, dicelup lagi, prosesnya celup berkali-kali. Itu yang batik tradisional. Tapi batik kontemporer bisa menggunakan seperti ini dilukis ya, jadi tidak dicelup. Jadi kalau setelah itu semua selesai, baru direbus untuk menghilangkan lilinnya, baru itu dijemur di tempat teduh. Setelah itu ya sudah jadi batiknya. Punya ruangan sendiri. Tapi kalau yang sifatnya kering, yang sifatnya mungkin untuk desain, untuk apa kan bisa campur ya. Tapi kalau yang untuk proses-proses yang sifatnya basah itu biasanya butuh ruangan khusus ya Pak? Ruangan khusus. Kalau gitu boleh nggak Pak kita jalan-jalan lihat ruangan-ruangan itu? Mungkin buat teman-teman biar tahu. Oh boleh aja, nggak apa-apa, silahkan. Oke. Jadi nanti mulai dari ruang desain, ruang dasar. Nggak apa-apa. Oke. Mari. Iya ya. Jadi teman-teman kita akan memulai tour dari kegiatan apa saja yang ada di rumah tinggal Pak Alfa yang memiliki home industri batik. Bersama Pak Alfa, ini mungkin kita sedang ada di mana Pak? Ya ini Kita mulai dari. Ya ini kita menuju ke ruang desain ya. Dimulai dari ruang desain ya Pak? Ruang desain ya. Ini kebetulan kita ini dari pintu di sebelah timur. Oke. Kita masuk menuju ke ruang awal yang pertama kali. Biasanya kalau kita mau bikin batik itu kan Desain ada dulu, ide, kemudian di desain, di sketsa, kemudian untuk dibuat apa namanya patternnya, terus setelah itu baru di blad ya, dengan kain, ya. Jadi sini. Ini ya Pak? Ini jadi ini kita lihat ya. Desain. Ya ini juga ada ide-ide dan sebagainya, jadi tambah motif-motif ya sudah ada ya. Jadi untuk ini merupakan ruang desainnya. Ruang desain ada bikin motif-motif. Bikin motif ya Pak? Bikin motif. Ya, kalau ini nanti istilahnya sudah ada, kemudian di pensil, kemudian untuk dibatik lagi ya. Jadi istilah lain apa sih? Di Bironi ya? Bironi. Ini untuk aktivitas yang di sini itu dari jam berapa sampai jam berapa ya Pak? Oh ya, dari pagi sampai sore. Dari pagi sampai sore ya? Kalau ini kebetulan ini desainer untuk fashion. Oh, desainer untuk fashion ya. Jadi untuk desain baju, desain untuk apa namanya? Untuk baju-baju yang untuk putri, untuk kemudian bikin motif. Kalau itu Bironi deh. Untuk apa namanya? Khususnya untuk spesial untuk motif-motif milenial. Oh gitu. Berarti tiap ini ada punya kegiatan khususnya masing-masing ya Pak ya? Selanjutnya kita akan kemana nih Pak? Nah, sebelum itu sebenarnya ada di sini. Ini ruangan apa nih Pak? Ini ruangan ini, jadi ini ruangan untuk diskusi, untuk presentasi. Jadi kan kan di kawasan di tempat kami kan juga untuk wisata. Oh gitu ya. Untuk wisata ya, tidak hanya apa namanya untuk produksi batik. Wisata, baik wisata lokal atau asing atau apapun, kita terima di sini, kemudian kita jelaskan. Kalau ada diskusi, kalau ada presentasi. Kebetulan ini pas hari ini di Senin itu jadwalnya dipakai untuk pengajian, untuk taksin ya. Nah, ini untuk ruang komunalnya ya Pak ya? Ruang komunal. Kalau mau juga nggak apa-apa, mau lihat juga. Boleh? Taksin. Nih.
selanjutnya ini ada proses apa lagi nih Pak? Setelah mendesain, Nah, desain sebenarnya ada untuk komputerisasi ya. komputerisasi. Komputerisasi. Kalau ini untuk duduk-duduk. Oh ini untuk duduk. Karena ini ya home industry ya seperti di kantor. Oh ini untuk ruangan komputerisasinya Pak. Untuk setelah dari desain sana diolah di sini. Diolah secara digitalnya di sini. Diolah di sini. Untuk dikemas sesuai dengan permintaan ya. Oke. Nah setelah dari komputerisasi, Nah, dari komputerisasi kita akan kemana nih Pak? dibatik. Ya toh? Tadi kan di sana juga untuk ngeblat juga. Iya. Yang di manual tadi ya. Ngeblat. Kemudian kalau yang ini untuk yang batik-batik tradisional atau pembatik putri. Itu Pembatik biasanya putri. kami tempatnya di depan di sini. Sekaligus kalau ada tamu yang dari barat bisa melihat atraksi ya. Nah ini Oh ini ya Pak, tempat pembatikannya ya Pak. nah, tempat pembatikannya. Kemudian kalau di sini pembatik khusus. Ya. Nah. Ini Assalamualaikum komandanku. Waalaikumsalam. Ini batik khusus, batik karikatur. Oh gitu. Oke. Ini contoh desainnya ya Pak ya. Karikatur. Nah. Oke. Ternyata karikatur juga bisa untuk batik, bisa untuk Bisa bikin di batik. Enggak, Mas? Belum. Iya, siapa kasih? Ya. Oke, Bos. Oke. Oke, selanjutnya Pak, setelah Nah, dari selanjutnya, sini, kalau ini kan yang batik putri. iya. Ini kebetulan pas batik kontemporer. Iya. Jadi dipisahkan ya Pak, batik putri dengan batik karakternya putranya beda. Karakternya beda. dipisahkan berdasarkan karakternya ya Pak. Nah, karakter. Nah, selanjutnya kita ada Ya, di, ini di ruang pembatik yang laki-laki. oke. Sekarang kita ada di ruang batik yang putra ya Pak. Nah, ini kan ini batik kontemporer ya. Motifnya motif tidak tradisional. Jadi membutuhkan tempat yang luas juga ya Pak, karena Ya, mengingat relatif ya. kainnya Heeh. yang digunakan juga besar-besar ya Pak. Terus ini ya juga untuk ruang produksi ini ruang pewarnaan ya. Jadi, pewarnaan yang model dilukis. Di sini ya Pak. Heeh. Oke. Di sini biasanya untuk pekerjaannya sendiri menggunakan ruang ini kira-kira ada berapa Pak? Ya, tergantung situasi kondisi. Kadang lebih dari satu, ada dua, ada berapa? Ada yang ngeblat, ada yang mewarna, ada yang itu. Di sini ya Pak ya. Nah, ya ini kan batik-batik kontemporer ya. Kalau sana sebenarnya yang putri itu untuk batik-batik tradisional sebenarnya, tapi tadi ngerjakan yang kontemporer juga. Oh. Jadi menggunakan barang-barang bekas, ranting-ranting yang dapat dipakai ditata. Ini ya Pak, berarti ranting-ranting ini bisa menjadi elemen arsitekturnya ya Pak ya. Jadi ini kan kami kan punya pohon itu, kadang-kadang saya tebangi sedikit-sedikit, tapi nggak saya buang, saya pakai untuk elemen interior atau interior. Iya. Kalau ini Pak, ini tempat apa nih Pak? Nah, setelah semua dibatik di sana di sini, ini untuk warna yang celup. Oh ini untuk tempat Sama warna. untuk merebus, yang itu untuk merebus, untuk Oh. menghilangkan oke. lilin. Yang ini untuk menghilangkan lilin ya, menghilangkan lilin. Setelah dari sini baru dijemur. Jemurnya di sebelah sana ya dijemur, Pak. tapi jemur teduh, nggak boleh kena sinar matahari ya.
maksudnya tidak sinar mataharinya nggak langsung. Nah, terus ini untuk pengelolaan limbahnya tuh bagaimana Nah. Pak ini? Ini setelah itu kan zat warna sama air cucian dibuang, Iya. ditampung di sini. 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 pola ini, 5 Tabung di 5 sini. penampungan. Setelah itu dibuang di sana, di instalasi pengolahan limbah komunal. Jadi kita tidak mencemari lingkungan. Istilahnya air dibuang, ditampung sementara di sini, langsung dibuang di instalasi pengolahan limbah komunal. Jadi ini penting ya Pak dalam proses perancangan penting. desain ya Penting. Pak. Dari awal perlu dipertimbangkan ya Pak. Jadi jangan sampai home industri itu mencemari lingkungan. Ya, jadi harus sudah kita pikirkan pengelolaan limbahnya. Kemudian sebenarnya pengelolaan energi, pengelolaan air dan sebagainya. Ya. Oke. Jadi kita kan sebenarnya sudah menggunakan untuk kegiatan industri ini, kita menggunakan energi dari sinar matahari solar cell ya. Sehingga untuk air, untuk kompor listrik, untuk apa dan sebagainya kita menggunakan energi dari solar cell. Sehingga Lebih hemat energi ya hemat Pak. lah, Kemudian kita ada bikin biopori, ada pengolahan sampah meskipun kecil, terus ada penanaman pohon-pohon. Ini pohon-pohon besar saya biarkan aja ya untuk keseimbangan lingkungan. Jadi perancangan yang baik itu baik untuk penggunanya juga baik untuk lingkungannya ya Iya, Pak ya. kita harusnya rumah itu harus memberi manfaat. Rumah itu harus memberi manfaat ya Pak. Manfaat terhadap lingkungan. Jadi kita sebenarnya kan rumah itu kan hadir bukan dia sendiri ya, Iya. dia dan lingkungannya. Sejauh mana kita bisa memberi manfaat terhadap lingkungan sekitar, ya, termasuk penghijauannya, termasuk ini untuk air, untuk ini apa dan sebagainya. Itu jadi penting dicatat ya teman-teman. Rumah itu harus bermanfaat untuk lingkungannya ya Pak ya, sekitarnya, ya. lingkungan sekitarnya. Ya. Gitu. Oke, selanjutnya ini kita lagi ada di mana Nah, ya ini Pak? ada di galeri khusus ya. Jadi tadi kan ada ruang untuk desain, Iya, ada ruang ruang membatik, desain, ruang membatik, mewarna, ruang menjemur. untuk mencuci, mengelorot, menjemur. Ini ruang galeri khusus. Galeri khusus. Kebetulan kami punya produk-produk khusus. Kebetulan ini adalah mushaf batik ya. Jadi Quran yang kita batik sebanyak 30 juz ya, satu mushaf ya. Ya alhamdulillah sudah selesai, cuma sekarang baru dalam proses ditahsih. Ditahsih itu diteliti supaya tidak ada yang salah. Oh gitu. Setelah nanti dari Depak ada legalitasnya, oh ini sudah benar, nggak ada kesalahan, itu baru kami deklarasikan. Sekarang baru dalam proses ditahsih ya. Ini bisa disebut batik Quran gitu ya Pak? Batik Quran. Batik Quran. Batik Quran. Ya, gitu. Kalau di sebelah sini, Ya. Oh. Oke. Ini untuk anu aja lah. Ini unsur air dan tumbuh-tumbuhan untuk untuk menyejukkan menjadikan area ruangan ya Pak ya. area ruangan. Oke. Selanjutnya kita bisa kemana Pak setelah ini? Nah, setelah ini kita bisa jalan-jalan ke tempat museum kecil. Museum kecil ya Pak. Nah, ya. Museumnya tentang apa nih Pak? Ya tentang artefak-artefak perbatikan ya. Oke. Jadi sekarang kita udah ada di museum mininya ya Pak? Ya, ini di depannya. Nah, nanti sebenarnya kalau untuk barang-barang yang lebih banyak kan di atas ya. Iya. Oke, nah di sini tuh ada artefak-artefak dari peninggalan ya Pak? Peninggalan batik masih Rp1, ini nota-nota. Dari tahun berapa nih Pak paling lama? Paling lama tahun 40-an. Oh, 40-an ya Pak? Ada masalah-masalah kuno. Masalah semua tentang batik. Berarti untuk
menyimpan barang-barang peninggalan seperti ini tuh tidak boleh lembab ya Pak Nggak boleh. ruangannya. Jadi maka ini memang ya ini sementara saya plastik aja supaya nggak dimakan, layak aja lah. Jadi ini penting ya untuk ini kan catatan-catatan manajemen tempo dulu, masalah-masalah tempo dulu, nota-nota tempo dulu. Itu satu bukti bahwa batik di tempat kita ya itu sudah lama ya. Jadi harus apa ya? Sudah turun temurun. Turun temurun, dan ini penting karena kadang-kadang kita bisa cerita barangnya nggak ada, kadang-kadang ada barangnya nggak bisa cerita. Nah sehingga untuk menjaga barang-barang ini tentunya ruangannya juga harus didesain Iya, agar barang-barang ini tetap awet ya Pak tetap ya. awet. Seharusnya memang yang ideal museum itu temperatur bisa diatur ya. Tetapi kan kami memang belum sempat, jadi apa? Belum sempat untuk mengkondisikan. Ya pelan-pelan lah. Iya. Ya karena semua swakelola. Selanjutnya ini kita ke ruangan apa nih Pak? Ya ini ke showroom ya. Oh, ini showroom ya, Pak? Batiknya ya, nanti setelah melalui proses, kemudian terus kita masukkan di sini untuk dijual ya. Tapi ada gudang sebenarnya. Dan di belakang ya, Di Pak? gudang di belakang, kemudian kita miliki ya, yang sudah clear, nggak ada permasalahan dijual. Nah ini juga kita bagi, kalau yang sini campuran. Batik campuran. Campuran itu kalau yang di sana relatif batik kulit, jadi kami pisah. Jadi di sini ada yang kombinasi print sama batik, ada yang print murni. Kalau printing kan bukan batik ya. Oh iya. Tapi itu kita jelaskan. Ini yang batik, ini yang bukan, ini yang campuran, ini yang kombinasi tulis. Tahap dan sebagainya. Lalu untuk ruang display ini dipisahkan sesuai jenis bajunya ya Pak? Ya kan, jenis batiknya. Jenis batiknya dipisahkan sesuai jenis. Kalau yang di area sebelah sini itu jenis batik apa Pak? Ya ini semua yang ada di sini itu relatif Campuran tadi ya Pak? campuran. Kalau yang batik murni ada di belakang. Terus Untuk pakaian wanita ya Pak? wanita, laki-laki, Oh, sebelah sini pakaian laki-laki, sebelah sini wanita. untuk display wanita. Selanjutnya ini ada ruangan apa Pak? Ya ini ya di sini sebagian juga ruang tengah tapi ya kami pakai batik spesifik ya. Beda jenis batiknya. Beda. Jadi ini memang kami pakai kayu-kayu seperti ini karena ada histori. Karena apa? Di sini adalah kayu bekas kerangka atap pabrik batik mahkota Laweyan tempo dulu. Digunakan kembali ya Pak? Nah saya pakai untuk, jadi bukan berarti kok kayu seperti ini kok dipakai ya. Jadi ada ceritanya. Jadi tidak kami buang, tapi ini ada ceritanya bahwa ini adalah kayu-kayu yang dulu pernah dipakai untuk pabrik batik di Kota Laweyan tempo dulu. Ada Yang sejarahnya. ada sejarahnya. Jadi yang di depan-depan itu kayu gelondongan-gelondongan itu. Jadi barang-barang di sini dari kayu-kayunya juga memiliki sisi historisnya ya Pak? Iya. Ada historisnya. Jadi ya karena kadang-kadang untuk wisatawan kan yang penting ya cerita dari historinya. Ya, Pak. Berarti kita sudah berkeliling ya Pak ke semua ruangan tadi ya? Ya, tapi sebenarnya ada satu lagi yang belum. Sebenarnya kita juga punya gudang. Oh, Cuma untuk gudang lain di sana, di tengah itu. Tapi ada juga gudang-gudang barang, tapi tempatnya terpisah. Jadi terpisah dari rumah ini ada kita punya untuk gudang-gudang barang ya. Jadi memang harus tetap ada gudang itu tetap ada. Gudang ada penting Cuma ya, Pak, ya? ada sendiri. Ya. Ada gudang barang jadi, gudang barang mentah, gudang barang jadi, sama gudang barang-barang.
gitu. Ya, bisa. Untuk servisnya ya, Pak. Ya. Nah, jadi teman-teman, tadi kita udah berkeliling di rumah tinggal Pak Alfa yang memiliki fungsi juga sebagai home industri batik, yaitu batik mahkota. Bener ya Pak ya? Dan terima kasih Pak Alfa, kita sudah diajak jalan-jalan, Ya, kita sudah mengetahui berbagai macam ruangnya yang difungsikan dengan sesuai aktivitas masing-masing di setiap ruangnya. Gitu. Ya. Terima kasih banyak Pak Alfa jadi atas kesempatannya. Saya Adista. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.